Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kali ini kita akan membahas tentang 5 sumber makanan untuk perkembangan motorik halus anak. Nah, buah hati yang aktif dan cerdas tentunya diawali dengan otak yang sehat, tubuh yang sehat, dan jiwa raga yang sehat. Namun, Bunda, kecerdasan otak itu harus diperhatikan sejak dalam kandungan. Nah, bahkan sebelum mengandung, Bunda harus banyak-banyak memberi asupan gizi yang cukup ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita itu mempunyai tandon. Ini perhatikan ya, bagi yang calon mama-mama itu sebelum menikah harus memperhatikan asupan gizi dengan baik. Jadikanlah tubuh kita tandon makanan bergizi yang baik. Jadi kalau kita sudah mempunyai cadangan makanan seperti asam folat dalam darah kita, jadi asam folat kita bagus, protein kita bagus, lemak cukup, karbohidrat cukup, gizi seimbang, maka organ-organ kita, terutama organ reproduksi kita itu akan siap untuk dibuahi, kemudian akan di situ akan tumbuh, rahim kita itu akan tumbuh benih-benih atau janin-janin yang sehat. Benih kemudian berkembang menjadi janin yang sehat. Nah, janin yang sehat dimulai dari otak yang sehat. Jadi anak yang sehat dimulai dari otak anak yang sehat. Ya. Jadi ada usaha buat mama-mama untuk memperhatikan itu semenjak sebelum menikah seharusnya. Ya. Jadi pra menikah harus diperhatikan asupan gizinya, baik itu laki-laki atau perempuan. Kemudian makanan apa saja Bunda yang sangat baik untuk perkembangan otak dan juga saraf pada anak usia dini? Yang pertama adalah sayuran hijau. Sayuran hijau ada banyak manfaatnya, ada juga banyak macamnya. Tapi salah satu yang memiliki banyak kandungan gizi adalah kubis dan bayam ya Bunda. Jadi kubis dan bayam ini atau semua sayuran yang berwarna hijau pada umumnya sangat baik untuk perkembangan sel otak anak. Nah, apakah sayur dan bayam ini dikonsumsi ketika hamil saja? Tidak. Tentu saja sebelum hamil, calon bunda harus sudah banyak mengkonsumsi asam folat. Jadi banyak-banyak mengkonsumsi sayuran berwarna hijau seperti selada, bayam, kemudian moringa atau daun kelor, kemudian sawi, dan banyak lagi ya sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Sayuran ini selain mengandung asam folat juga baik karena mengandung antioksidan untuk perkembangan kulit, ya, kulit bayi nantinya. Jadi ketika bayi itu berproses, yang pertama kali di trimester pertama itu berkembang adalah otak. Jadi perhatikan asupan gizinya, jangan sampai gara-gara kita itu mengalami trimester pertama sindrom atau ngidam sindrom, kita jadi nggak makan misalnya. Karena alasannya mual, muntah, dan sebagainya, itu nggak boleh. Harus dicari cara bagaimana agar bunda tetap makan secara kualitas ya, yang perlu diperhatikan. Kuantitasnya cukup saja, tapi kualitasnya harus diperhatikan.
ya. Jadi banyak-banyaklah mengkonsumsi sayuran yang berwarna hijau karena mengandung asam folat, bagus untuk pertumbuhan otak, dan antioksidan, bagus untuk pertumbuhan kulit dan rambut bayi ya Bunda. Yang kedua adalah telur matang. Kenapa Bunda nggak hanya telur aja? Kenapa harus telur matang? Karena telur mentah dikhawatirkan masih mempunyai virus dan bakteri di dalam kuning telur dan putih telurnya, karena kan cangkang telur itu berpori-pori ya, jadi nggak tertutup rapat. Jadi kemungkinan masih bisa ada virus ataupun bakteri. Jadi disarankan untuk bayi dan anak kecil atau anak usia dini untuk memakan telur matang. Nah, mengapa telur matang, Bunda? Karena telur matang itu kaya akan kolin. Nah, kolin sendiri bermanfaat untuk membantu perkembangan daya ingat anak. Selain itu, telur juga tinggi akan kandungan protein dan nutrisi yang lain seperti vitamin, terutama vitamin A dan E, yang dapat membantu meningkatkan konsentrasi anak. Tapi pastikan ya Mama, memasak telur itu harus matang sempurna, terutama untuk anak-anak. Nah, mengapa harus makan telur? Apa hubungannya dengan perkembangan motorik halus? Karena perkembangan motorik halus itu kan berhubungan dengan daya konsentrasi dan koordinasi mata dengan jari-jari tangan. Nah, untuk mengkoordinasikan mata dengan jari-jari tangan, itu diperlukan sistem otak dan sistem saraf yang baik ya Bunda. Jadi hal ihwalnya, logikanya, semakin cerdas anak, maka perkembangan motoriknya semakin baik. Diharapkan seperti itu ya Bunda, meskipun ada beberapa yang berbeda. Misalnya perkembangan motorik kasar dia lebih cepat, misalnya. Cuma logika seperti itu tidak bisa terjadi secara jomplang ya Bunda, tetap akan berhubungan, tetap ada relevansinya. Jadi motorik kasar akan diikuti oleh motorik halus. Jadi perkembangan otak dan saraf itu sangat penting untuk anak usia dini. Jadi banyak makan telur karena telur mengandung banyak asupan-asupan yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk perkembangan otak, saraf, mata, dan kulit. Ya, jadi vitaminnya untuk mata dan kulit ya. Yang ketiga yaitu daging. Daging sapi ataupun daging ayam ya Bunda. Dalam daging, baik itu daging sapi atau daging ayam mengandung zat besi ya. Zat besi itu sangat penting untuk membantu anak untuk terus berenergi, tetapi juga terus berkonsentrasi. Jadi dia akan menjadi anak yang aktif, tapi konsentrasinya tinggi. Gitu. Jadi kekurangan zat besi pada anak itu akan membuat anak lemas. Kemudian kurang konsentrasi, dan cenderung malas untuk bergerak, seperti tidak punya tenaga. Berarti dia itu kurang zat besi. Nah, ini juga terjadi pada orang dewasa yang mengalami anemia, ataupun orang dewasa yang mengalami penyakit tertentu seperti kanker darah dan sebagainya, atau yang paling ringan pada orang dewasa yang sedang menjalani diet ketat ya, biasanya akan mengalami kekurangan zat besi. Oleh karena itu perlu diperhatikan ya Bunda, perlu dijadwalkan untuk makan daging ayam dan daging sapi secara rutin
dan berkala. Tidak harus setiap hari, tetapi minimal seminggu 3 kali. Ya. Kenapa? Karena zat besi itu mampu merangsang oksigen cepat menuju ke otak, mampu merangsang darah itu masuk lebih cepat kepada otak. Jadi anak-anak bisa berpikir cepat. Dan dia juga bergerak lebih tangkas ya Bunda, sangat tangkas. Gerakannya sangat bagus, tangkas, sehingga motorik halusnya lebih terkontrol dan lebih bagus daripada anak yang mengalami kekurangan zat besi atau disebut anemia. Nah, yang keempat apa Bunda? Yang keempat adalah kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangan itu bisa berupa kacang apa saja Bunda? Bisa kacang tanah, kacang kedelai, kacang almond, kacang polong, kacang panjang, semua jenis kacang-kacangan, terutama yang paling populer untuk anak bayi adalah kacang hijau atau kacang hijau ya. Nah, kacang-kacangan itu mengandung seng. Ya, seng itu mengalir dalam darah. Seng dalam darah akan mengalir ke otak. Dan di dalam otak dia akan menutrisi neuron atau sel otak. Jadi dia akan mengontrol fungsi belajar dan daya ingat dari anak. Nah, ketika dia anak itu daya ingatnya sudah semakin tajam, tingkat konsentrasinya tinggi, maka kecerdasan motorik halusnya juga semakin tinggi. Dalam arti dia akan menjadi anak yang cerdas juga gesit dan tangkas dalam mengembangkan motorik halusnya. Dan yang kelima adalah susu. Susu sangat baik untuk anak karena mengandung vitamin B, vitamin D, dan protein yang tinggi yang sangat penting untuk perkembangan jaringan otak anak loh Bunda. Jadi kalau jaringan otaknya itu sudah bagus, maka gerakannya juga bagus, terutama untuk motorik halusnya ya, karena motorik halus seperti yang sudah dijelaskan sangat berhubungan dengan kecerdasan otak. Nah, sedangkan vitamin D itu sangat baik untuk pertumbuhan gigi dan tulang. Jika tulang anak itu sudah tumbuh dengan baik, maka motorik halus berikut motorik kasarnya juga akan baik ya. Susu juga mengandung omega 3 ya, seperti pada telur, dan omega 6 karena si kecil ini membutuhkan dua hal tersebut untuk perkembangan otak, perkembangan mata, dan perkembangan kulitnya, juga perkembangan rambutnya. Nah, maka zat-zat tersebut harus diberikan ya. Apakah pemberian susu itu ada kadarnya? Tidak ada kadarnya, tetapi minimal ketika anak itu makan, maka ada asupan 4 sehat 5 sempurna. Berarti setiap sesudah makan itu diharapkan dia juga meminum susu. Kemudian diakhiri dengan meminum air ya. Jadi minimal 3 gelas sehari ya, 3 gelas sehari atau bisa 2 gelas sehari ya. Idealnya setiap sesudah makan dia minum susu, tetapi kalaupun tidak dijadwalkan seperti itu, bisa pagi dan malam hari sebelum tidur ya Bunda. Jadi omega 3 itu merupakan asam lemak tidak jenuh ganda dan mempunyai ikatan rangkap pertama dengan atom karbon ketiga dari otak. Jadi sangat berperan penting ya dalam kecerdasan bayi dan juga ketangkasan motorik halus bayi dan anak usia dini. Itu yang perlu Bunda perhatikan. Demikian beberapa makanan yang dapat meningkatkan motorik halus anak usia dini.
Jika Bunda ada beberapa makanan lain, tolong komen di sini ya. Dan kira-kira mengapa makanan itu menurut Bunda dapat meningkatkan motorik halus anak? Contoh madu atau buah pir misalnya. Bisa komen di bawah ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.